Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian gereja, perkenalkan nama saya Nur Salam SPD, mahasiswa PPG guru tertentu batch 3 tahun 2025 di MPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030253313. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di kelas 7 fase D di SMP Muhammadiyah Rembang dengan materi mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya. Demikian perkenalan saya. Apabila dalam video ini terdapat kekurangan, mohon maaf yang seterusnya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Zakat damai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk ketua yang sudah menyiapkan dan kita sudah bersama. Alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa Nur akan mengabsensi kalian semua ya. Nanti kalau ada yang tidak hadir, kalau yang aku panggil usahakan anak-anak kemudian bilang paham ya. Yang pertama Abdul Qadir Jailani, Muhammad Maulana Ibn. Hadir semua ya. Ada 11 anak. Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir semua. Kemudian untuk hari ini ya. Jadi untuk pelajar khususnya kita semua ya warga Indonesia harus cinta dan patuh kepada NKRI. Ya, negara, kemerdekaan yang penting itu. Baik, untuk kita mencintai rasa syukur kita, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Indonesia yang sudah kita bercinta, mari kita nyanyikan lagu syukur. Silakan kalian semua berdiri. Ini apa suaranya keras ya? Terima kasih, silakan. Baik semuanya, kita sudah menunjukkan rasa syukur kita sebagai pelajar Islam khususnya di Indonesia, bahwasanya kita diakui oleh warga negara Indonesia kalau kita minimal tahu dan hafal lagu-lagu nasi. Nah, selain itu, rasa syukur kita tunjukkan kepada Tuhan kita, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hanya Allah lah, hanya Allah yaitu Rabb kita yang pantas kita sembah, pantas kita taati, dan kita harus wajib tunduk apapun perintahnya, apapun makanannya itu harus kita patuhi. Ya. Jadi apalagi kita sebagai pelajar khususnya di SMP Muhammadiyah Rembang. Melanjutkan materi kemarin kita sudah belajar tentang makna ikhlas. Di sini mungkin ada yang masih ingat ikhlas itu artinya apa? Belakang dada. Atau ada yang lain mungkin ikhlas, apa itu ikhlas? Gimana? Nah, contohnya ikhlas membantu seseorang. Terus ada lagi mungkin yang lain satu lagi. Apa itu ikhlas? Nah, jadi ikhlas adalah merelakan, ya, merelakan kemudian tanpa pamrih, ya, rela, ya. Jadi apapun yang Allah berikan, orang lain berikan, kita itu harus ikhlas. Nah, kemudian untuk materinya saat ini, ya, yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara atau bukti kita sebagai tunduk sebagai hamba. Nah, sebelum itu
kita harus tahu ya tujuan kita belajar hari ini. Nah, jadi untuk materi hari ini ya tentang bagaimana kita tahu makna dari sujud itu sendiri. Makna itu sujud apa, kemudian macam-macam sujud, ya, kemudian hukumnya, hukum sujud itu apa. Jangan sampai kita melakukan suatu ibadah tidak tahu dasarnya, tidak tahu dalilnya dari mana. Kalau tidak ada di Al-Quran, bisa diambil di hadis. Betul ya. Jadi penting untuk materi kali ini. Jadi saya harap nanti semuanya bisa fokus untuk belajar, untuk bisa menerima pelajaran. Oke, sebelum ke materi, nanti kita coba SBD dulu ya. Siapa namanya ada ya? Kemudian Riko ya. Selanjutnya ya. Baik, untuk tes SBD yang pertama. Nanti kalau kalian bilang tepuk satu, bisa? Tepuk satu. Kemudian tepuk dua, tepuk tiga, bisa? Oke, kita coba cek. Tepuk satu. Nah, kita semua. Untuk melek ya. Untuk sumringah minumnya. Baik, untuk kali ini ya. Nanti akan saya tampilkan materi yang akan kita bahas. Jadi kita diskusikan bersama. Jadi fokus jangan sampai. Nah, ini materi yang cukup penting, khususnya ketika kita ibadah dalam sholat, bahkan di luar sholat. Yang pertama, makna sujud. Apa sih itu sujud? Secara gambaran umum, ya. Sujud adalah kita pasrah semuanya, baik dari tubuh, jiwa, raga. Ya. Nah, ini esensi dari materi yang akan nanti kita diskusikan, yaitu tentang pengembangan pasrah diri. Jadi Pak tadi yang jelaskan. Kemudian semua anggota tubuh kita, coba apa saja yang menempel ketika sujud. Kedua telapak tangan, terus kening atau batok, terus ada lagi jari-jari kaki, ya. Jadi itu adalah anggota tubuh kita yang nanti akan nempel di alas ketika kita sujud. Kemudian kepatuhan, ketundukan, kepasrahan itu kepada Allah. Baik, sebelum kita ke materi, ya, ini sedikit cuplikan tentang perintah sujud. Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya dalam surat Al-Alaq, ini ada juga yang sudah hafal mungkin ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tutik dua sujud dua tarik dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Oke, kita langsung ke bagian diskusi. Nanti Allah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Seperti yang sudah biasa kita lakukan di butuh 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Kemudian kelompok yang pertama, nanti akan membahas tentang sujud syukur. Fokusnya sujud syukur saja. Kemudian kelompok 3, sujud tilawah. Nah, kemudian nanti akan kita kasih gambaran. Nanti per kelompok nanti dari satu-satu. Nanti silakan dituliskan kelas berapa, kemudian kelompok berapa, terus anggotanya namanya siapa saja. Nanti ada yang bertugas nulis jawaban, ono sing bertugas mikir, ono sing bertugas mempresentasikan. Teman-teman semuanya berhitung,
Oke, berhitung dari kanan saya, suaranya saya dengar. Mulai dari jari sa, kelompok T. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 detik untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1. Baik. Ini Pak Nur kasih gambarannya. Silakan ditulis gambarnya kelompok 1. Perhatikan tadi tentang apa? Sujud apa? Sujud roh. Ini ada salah satu video yang mungkin pernah kalian lihat di sosial media. وظننت أنا أني بذلك لست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مراحل Kelompok 1 maju ke depan. Sini. Ya. Nama saya Jai dari kelompok Jai siapa? Jai. Abdul Qadir Jailani. Saya dari kelompok satu. Ya. Saya menyampaikan hasil presentasi kelompok saya. Tentang apa? Sujud syukur. Oke, silakan. Saya dari Oke, coba beri tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih Mas Jailani, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Salam, namanya siapa? Nama kelompoknya baik. Kelompok siapa? Bagian sujud apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Aitaufiah mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok saya yang beragenda kita Terus. kelompok kami ingin menjelaskan apa itu samri. Sudah? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan Mas Uli, ini ke sana. Diperkenalkan nama saya. Mas Uli. Terus kelompoknya namanya siapa saja? Kelompok berapa? Terus bagian dapat sujud apa? Oke, silakan di sini aja lagi. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Uli Segaf. Saya mewakili kelompok 3 yang beranggota 3. Siapa saja? Bernama Uli Rangga Pita. Oke, silakan. Saya mendapatkan sebagai tilawah. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat kelompok 3 fotonya. Sudah selesai untuk diskusinya. Jadi untuk kesimpulan dari diskusi hari ini, ya bahwasanya sujud itu tidak hanya di dalam sholat saja, tapi ada di luar sholat. Seperti tadi, ada sujud syukur, sujud tilawah, sampai sujud sah. Apa refleksinya dari Mbak Kerja? Tentang sujud ya. Ya, betul. Dari yang lain saya juga ya tentang kan kalau dari musibah selama dari kecelakaan sujud syukur. Boleh dikembangkan ya sujud. Mungkin itu ya untuk refleksi kali ini.
Mungkin untuk sebelum saya tutup, ini nanti kita latihan soal dulu ya, sekitar 5 menit. Oke, sudah semua. Sebelum kita berdoa, sebelum kita selesai belajarnya, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita sudah semangat, kita sudah melakukan berbagai materi yang kita sudah bahas bersama tadi, baik diskusi maupun video yang mungkin jarang kalian lihat. Untuk itu, minggu depan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang prakteknya atau caranya bagaimana melaksanakan atau melakukan sujud syukur, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, jadi nanti besok minggu depan kita akan praktek. Dan untuk menutup dan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.